tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Oh, 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 malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau kita dulu tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kedatangannya Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman untuk mengikuti pelatihan SAP 2000 versi 14. Ya. Sambil menunggu untuk beberapa teman yang masuk, mohon untuk bisa mengisi daftar hadir atau pretestnya dulu. Oke. Tes. Tes. Nah. Suara saya terdengar juga. Tes. Sampun. Tes. Terdengar, sudah terdengar Pak Udi. Bu Trias bisa langsung dimulai nggih. Bu. Monggo Pak Udi bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Bambang Purnijanto, yang kami hormati Ibu Bapak Puguh dan para seminar pengabdian kami. Sebelumnya saya sampaikan kepada peserta terima kasih kami bisa menghadiri untuk mengikuti dalam pengabdian kami, yaitu mengenai pelatihan mengenai software SAP 2000 yang akan kami sampaikan untuk konsultan dan mahasiswa teknik sipil UGRIS dan UNISMU ini. Ya, tentunya di sini kami harus memperkenalkan dulu. Kami di sini bertiga, yaitu tim kami. Yang pertama saya sendiri, Ngudi Hari, sebagai ketua pengabdian. Kemudian Bapak Bambang Purnijanto sebagai anggota dan Ibu Trias Widorini. Ya. Sebelum saya mulai ini, terlebih dahulu nanti ini kita
salah satu tujuan kami di sini adalah memberikan suatu pelatihan. Mengapa kami berfokus pada mahasiswa atau konsultan teknik sipil? Karena software ini merupakan salah satu software yang sering digunakan oleh bidang teknik sipil. Jadi mungkin tidak hanya sebagai di tempat perkuliahan, tetapi di luar setelah selesai di perkuliahan, mungkin software ini juga umum digunakan oleh setiap konsultan. Jadi hampir semua software-software ini sering dipakai karena memang bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar pun sudah sangat familiar. Jadi kami harap dari pelatihan ini kami bertiga dapat memberikan suatu pelatihan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ini. Ya, saya izin share dulu. Di sini kami di dalam pengabdian ini mengambil judul pelatihan SAP 2000 versi 14, yaitu untuk konsultan perencana dan mahasiswa sipil UGRIS dan UNISNU. Tim yang ada di sini tadi sudah sekilas saya sampaikan. Saya Hari sebagai pembawa materi, kemudian Ibu Trias dan Pak Bambang Purnijanto sebagai senior kami. Ya, saya akan berikan dulu apa sih SAP dulu itu. Gitu. SAP merupakan struktur analisis. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa software ini merupakan software pembantu. Jadi bukan nanti banyak orang memprediksikan, menganggap bahwa semua apabila memakai software berarti sudah benar. Makanya di sini kami ingin memberikan bagaimana menggunakan software yang benar itu, terutama SAP ini. Jadi banyak mungkin yang menggunakan software ini, tetapi mungkin juga masih banyak kekurangan yang disampaikannya di sini. Jadi kalau pada paparan kami ini bahwa software tersebut merupakan software untuk desain struktur bangunan yang mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk membantu mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan ini khususnya bagi konsultan harus mempunyai arti yang sangat besar. Ya, kemudian sebagai desain struktur, ya biasanya kita dalam teori atau manual dalam menghitung itu kita memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, tetapi dengan SAP waktu itu sangat dipersingkat. Sangat, bukan dipersingkat lagi, tetapi sangat dipersingkat. Terus hasilnya akurat. Tentunya di sini perlu digarisbawahi juga, akurat di sini adalah tergantung dari penginput atau operatornya. Jadi di sini kita ini dianggap sebagai operator. Sekali lagi, kita hanya sebagai operator. Jadi keakuratan hasil output itu tergantung dari operatornya. Makanya di sini saya harapkan nanti adik-adik mahasiswa bisa memperhatikan, dapat mengikuti. Jadi nanti misalnya saya setelah memberikan materi ini, mungkin ada gambaran atau mungkin
oh ternyata SAP itu tidak rumit. Ya, memang sebenarnya SAP itu tidak rumit, harus sering adanya suatu praktek. Jadi kalau tidak praktek ya kita akan kesulitan. Yang kedua, penguasaan terhadap materi kuliah itu kuncinya. Ya, jadi nanti akan saya terangkan, saya kasih contoh, dan di materi nanti juga nanti adik-adik mahasiswa di sini bisa melihat, bisa mengurutkan modulnya, misalnya nggak bisa nanti bisa dibuka. Ini sudah saya coba, saya buat semudah mungkin dalam pemahaman adik-adik mahasiswa di sini. Ya. Terus di sini mengapa harus belajar? Nah, mengapa harus belajar SAP itu? Ya, ini salah satu jawabannya di sini. Ya, ya, hampir kalau kita lihat, ya orang untuk mempelajari salah satu software perhitungan itu sangat sulit. Maksudnya kemauannya sangat sulit gitu. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam suatu lowongan pekerjaan, ya, yang sering kita lihat di situ pasti banyak ini. Misalnya saya lihat nih, di sini ada tulisan, selalu ada tulisan menguasai software sipil gitu kan. Ya, terus SAP 2000 etap. Wah, itu sering sudah biasa. Perlunya pembelajaran itu, software itu sekarang harus dibiasakan. Jadi kalau dilihat bagaimana Pak bila saya tidak bisa melakukan software, ya intinya harus melakukan gitu ya. Jadi hampir semua nih. Ini supervisor sipil. Kita apalagi di sipil juga nih. Di sipil juga ini, nah di sini juga harus menguasai SAP, harus menguasai CAD, ini kan harus menguasai etap. Terus yang ini juga, ini harus menggunakan software etap dan SAP 2000. Nah, inilah salah satu mengapa kita harus belajar, karena kedepannya software-software ini selalu akan dipakai. Itu ya. Jadi mungkin yang belum tahu dengan mengikuti pengabdian ini sudah mempunyai gambaran nantinya gitu ya. Terus SAP itu tidak ya. Ya tadi sudah sekilas saya sampaikan, mencoba dan mempelajari dasar analisis struktur. Tentunya yang ketiga adalah suka terlebih dahulu. Ya, suka terlebih dahulu. Ya, banyak pelatihan dengan kalau kita lihat mungkin yang punya Facebook bisa dilihat atau mungkin di universitas atau di lembaga-lembaga pendidikan sering melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Berapa biayanya? Biayanya sangat mahal sekali. Makanya di sini tentunya kalau kita sikapi mengapa biaya itu sangat mahal, karena memang jarang software atau materi tersebut, aplikasi tersebut jarang yang bisa. Makanya harga-harganya kalau dalam pelatihan mahal itu ya karena memang itu berarti kalau yang jarang berarti itu sering digunakan. Ya, dia mempunyai harga yang mahal gitu kan. Ya, mungkin 3 hari kalau kita lihat ada yang 5 juta, ada yang 6 juta gitu kan 3 hari. Mungkin 1 minggu ada yang
Kalau kita lihat 10 juta, 13 juta gitu kan. Itu juga belum tentu kita bisa menguasai tanpa adanya kita suka dan sering mempraktekkan. Ya, tentunya sekali lagi dasar analisa itu harus diperkuat dahulu. Materi sipil itu dari beton, baja, teknologi bahannya itu harus diperkuat. Terus di sini bagaimana cara pembelajarannya nanti di sini? Pembelajaran gitu ini ketika ini apa kita bisa melalui dengan buku-buku itu ya. Kemudian sekarang sering kita lihat di YouTube, tetapi itu kebanyakan masih dasar YouTube buku gitu kan. Ya, dari pembelajaran yang sering itu akan melatih kita untuk menemukan apa namanya kesulitan-kesulitan tersebut. Itu ya, itu sekilas saja untuk memperkenalkan karena sampai sekarang SAP itu sebagai perhitungan itu dianggap sulit, dianggap orang itu merasa tidak nyaman dalam menggunakan SAP. Padahal sebenarnya SAP itu kalau kita bisa sangat membantu kita dalam waktu, mungkin biaya gitu kan. Nah, inilah nanti mudah-mudahan nanti setelah kita selesai pelatihan ini ada gambaran, kemudian mahasiswa bisa melakukan analisis dengan membandingkan manualnya dengan SAP. Tentunya sekarang kalau tugas akhir pun tentunya untuk mencari momen gaya-gaya dalam itu kan tidak manual lagi. Kita sudah menggunakan etap ataupun SAP, terutama di bidang struktur itu ya. Nah, terus di sini nanti perlu saya sampaikan mengapa peraturan ini kalau kita baca itu selalu peraturannya itu punyanya luar negeri. Ya. Nanti kalau di SAP mencari kok nggak ada peraturan Indonesia SNI kok nggak ada di situ gitu kan. Karena peraturan kita memang harus kita akui bahwa Indonesia itu belum mempunyai peraturan yang baku, yang belum diakui oleh dunia. Ya harus kita sadari gitu, belum diakui. Jadi peraturan SNI yang kita punya itu hanyalah mengadop dari Amerika. Ya, jadi nanti peraturannya mana kalau Hong Kong punya, Singapura punya, New Zealand, Kanada itu punya semua. Kita nggak punya memang karena kita belum punya, tetapi kita sudah mengadop. Mengadop itu seperti mengambil dari mana peraturan luar yang kita kembangkan di dalam. Ya, masih mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Makanya nanti saat mengeksekusi atau menyelesaikan SAP, di situ ada yang harus didesain itu peraturannya harus kita sesuaikan ya. Nanti ya kita menggunakan Amerika gitu ya. Kemudian di sini saya langsung ke materinya di SAP ini. Ini saya nanti yang penting prakteknya ya. Kalau apa kita kok enggak. Ya.
Ini saya ke perintahnya langsung. Nanti yang penting kita prakteknya bagaimana cara mempraktekkannya itu. Nanti kalau ini sudah ada materinya. Jadi di sini saya kenalkan bahwa menu atau proses penggambaran sebenarnya di Sabtu hanya ada 3. Nanti yang harus diperhatikan itu ada 3 yang harus diperhatikan. Di sini ada yang namanya frame. Ya, frame itu kalau di Sabtu itu dianggap sebagai balok kolom. Jadi gitu ya. Nanti balok kolom itu adalah kita harus mengenal dulu frame. Kalau kita bicara dengan frame, balok kolom itu disebut frame di dalam SAP itu. Terus kemudian ada lagi area. Area itu digunakan untuk plat. Jadi di dalam sipil kita mengenal lantai itu disebut plat. Plat di SAP itu namanya area. Makanya area section. Nanti ada frame section gitu kan. Itu. Kemudian pada pertemuan itu disebut join karena kita berdasarkan finite element hingga, jadi berdasarkan titik-titik tertentu dia akan memberikan suatu informasi. Jadi nanti penggambarannya gimana? Penggambarannya pun kalau kita salah, hasil informasi yang diberikan pun akan salah. Makanya ini saya memberikan pengabdian pelatihan ini saya dari awal mungkin sambil penerapannya. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kita rangkum SAP itu kalau kita lihat ternyata penggambaran itu hanya 3. Frame, area, sama join. Itu aja, frame, area, join. Yang lainnya ada berupa adalah perintah. Jadi itu nanti kalau frame berarti ingatan kita adalah balok kolom. Area berarti plat, itu aja. Terus fondasi Pak, foot plat apa? Itu disebut area. Tetapi juga nanti kalau ingin memperdalam lagi di situ ada suatu sistem tumpuan juga yang namanya pegas juga. Kalau kita mengenal tumpuan di sini adalah jepit, sendi, gitu kan, roll, bebas. Tapi nanti saat di SAP itu ada lagi satu tumpuan yang namanya pegas. Pegas itu desain yang berhadapan langsung dengan tanah itu. Jadi dimodelkan dengan pegas-pegas semua itu. Ya. Kemudian selain itu ada yang namanya menu analis. Jadi tadi penggambaran, kemudian ada perintah, kemudian yang terakhir adalah menu analis. Ya, menu analis itu adalah eksekusi hasil kita itu dieksekusi. Ya, dieksekusi kalau kita dihitung bagaimana menghitungnya. Jadi diusahakan sebelum dieksekusi itu semuanya harus benar. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakan mengecek suatu analisis kita supaya benar itu bagaimana. Ya, tapi nanti cuma yang saya sampaikan sangat sederhana karena waktunya juga hanya beban gravitasi aja. Jadi nanti kita belajar gravitasi. Tetapi saya yakin walaupun gravitasi setelah mengikuti ini punya gambaran. Oh, berarti mendesain suatu gedung itu sangat mudah. Ya, nanti hanya 2 lantai, beban gravitasi tentunya nanti bisa diterapkan setelah pengabdian ini untuk mencoba baik untuk tugas kampus untuk menghitung gedung karena kita adalah teknik sipil. Jadi jangan takut tetapi kita harus terus mencoba. Kalau menu display adalah untuk di sini ada show. Itu berarti memperlihatkan. Kalau underforce shape itu berarti untuk deformasinya, undeform atau disingkatnya.
Kalau load, ini sebenarnya so load berarti berkenaan dengan beban. Kita sebenarnya ini jelas sekali. Terus di sini ada show force atau stress gitu, dia memperlihatkan beban gaya-gaya yang digunakan gitu kan. Di sini kemudian ada kalau yang nomor 7 ini berkenaan dengan apa namanya gempa ya, untuk gempa. Terus show table itu untuk memperlihatkan data-data analis. Jadi di SAP ini data-data kita sudah direkap oleh SAP juga berupa tabel. Jadi bisa kita ekspor ke mana nama Excel gitu kan. Itu SAP sudah memperlihatkan banyak. Jadi semua direkod. Hasil kita itu direkod dari input pembebanannya, kemudian dari hasilnya semua direkod. Ya. Kemudian ini kalau ini hanya untuk penampilan, misalnya Windows nanti juga saya terus color, preference ya, parameter menentukan parameter. Nah, preference ini sangat penting nanti ya. Di situ kita memasukkan apa namanya aturan-aturan kita itu melalui di sini ya. Parameter itu harus sesuai dengan yang kita desain nanti di sini. Ya, nanti ada semua ya di sini. Kemudian kalau perintah-perintah itu sebenarnya kalau sudah pernah menggunakan CAD, misalnya extrude. Kalau extrude di CAD adalah untuk 3 dimensi, untuk memperpanjang apa-apa, di SAP sama, extrude sama gitu. Kalau di CAD itu copy, di sini ada copy sama replicate. Tapi dalam penggambaran kita menggunakan replicate. Ya, replicate itu replicate kita replicate gitu kan. Oh, di sini nggak ada ini. Jadi memperbanyak replicate gitu. Nanti nah itu. Kemudian ini urutan yang harus diingat itu ini. Ya, SAP itu kebanyakan yang menggunakan itu hasilnya kadang-kadang aneh. Kadang-kadang sama temennya berbeda, padahal bebannya sama gitu. Ternyata yang menyebabkan kesalahan itu pertama kali adalah satuan. Jadi kalau saya sarankan di sini, satuan itu bagaimana menggunakan SAP yang baik, ya tentunya kita familiar dengan satuan yang kita kenal gitu. Kita tidak mengenali satuan, kita mencoba memakai nanti nggak bisa. Misalnya ton, dalam memasukkan misalnya setengah ton 0,5, tapi saya seringnya memasukkan itu adalah kilogram. Wah, itu beda kan, setengah ton sama kilogram kan beda. 500 kilo, yang kalau kilogram 500, kalau ton 0,5. Makanya ini harus hati-hati. Jadi satuan itu harus tahu. Ya ada newton, ada kilonewton. Nah, itu. Kemudian buat model struktur. Nah, kalau buat model struktur itu di sini macamnya banyak, nanti bisa dilihat ya, bisa menggunakan apa namanya 3 dimensi, 2 dimensi atau blank. Nah, di situ ada, tergantung kitanya. Itu bagaimana cara menggambar aja. Kemudian define material. Define itu adalah definisi. Jadi ini nanti urutan kita SAP itu ini. Kalau bisa semua definisi itu kita selesaikan. Jadi komputer itu sebenarnya software itu sudah memberikan hal yang mudah. Jadi kalau bisa diselesaikan dari kanan ke kiri. Jadi dari kanan diselesaikan semua, kemudian merambah ke kiri. Ya, sebenarnya salah satu software itu penyelesaiannya itu begitu. Ya, jadi nanti define itu berada di nomor 3 dari kanan ya. Nanti define, definisi ini diselesaikan dulu.
Ini ada definisi material, definisi profil. Nah, inilah nanti yang akan saya fokuskan. Biasanya banyak yang salah di dalam memasukkan input material dan menggunakan profil ini. Kalau ini salah, berarti ke dalamnya adalah salah. Kemudian aplikasi profil pada struktur. Nah, kalau aplikasi itu penempatan. Setelah membuat definisi, kita misalnya balok 30-60, kemudian diaplikasikan di gambar. Ya, di gambarnya, oh balok 30-60 itu mana, kita aplikasikan di situ. Kemudian definisi beban. Di sini mati, hidup, gempa, angin, dan lain-lain. Bebannya di mana? Kita tunjuk aja di situ, kemudian klik, nah, kita masukkan beban. Sebenarnya sangat sederhana ya, memasukkan beban. Perintah SAP itu selalu yang mau dimasukkan mana, kita tunjuk dulu, kemudian baru perintah. Tunjuk dulu perintah. Ya, tunjuk, tugaskan. Makanya klik, assign, nah, terus mau dibebani apa enggak, yang dibebani mana, misalnya balok ya berarti frame. Tadi saya bilang frame, misalnya frame. Mau dibebani beban berarti frame load, gitu kan. Nah, itu urutan-urutannya sebenarnya sangat jelas, itu ya. Kemudian aplikasi beban, nah, ini menempatkannya tadi. Kemudian cek gambar struktur. Nomor 8, maksud dari cek gambar struktur itu adalah ada dua, yaitu 3 dimensi, kemudian 2 dimensi. Itu pada sebelum kita dieksekusi atau running, gambar itu sebaiknya dicek, ya, extrude-nya. Kemudian ada lagi di sini, apakah antara batang frame itu misalnya balok anak dengan balok induk, apakah balok induknya sudah dibagi dua karena ada balok anaknya, jadi harus berupa join di tengahnya. Kalau enggak, gimana? Dia tidak dianggap nanti, ya. Itu jadi gambar itu harus dicek dulu, kemudian baru eksekusi. Nah, nomor 10 itu adalah hasil output. Nah, tentunya kalau hasil output itu di situ gaya-gaya dalam. SAP banyak sekali hasilnya di situ. Kalau gaya dalam di situ ada aksial, sis, terus momen, itu gaya-gaya dalam. Di situ ada puntirnya, torsinya, gitu kan. Kemudian deformasinya, lendutannya, di situ dia tegangannya berapa. Terus ada lagi joint reaction-nya berapa. Nah, ini semua sudah dihitungkan secara otomatis. Nih, sebenarnya ini ada beberapa contoh dalam SAP itu. SAP itu misalnya mungkin ini yang mengikuti pelatihan ini mungkin sudah semester semester tinggi semua ya di sini. Biasanya untuk beban apapun, kalau kita menghitung menggunakan SAP, itu hanya misalnya kita ada tugas, misalnya analisa struktur atau statika, kita menggunakan SAP kalau selesai paling hanya 2 menit sudah selesai. Ya, tetapi kalau kita menghitung mungkin sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam kan. Ya, itu bedanya itu. Ya, itu. Mau menghitung beban merata misalnya, kalau sapi kalau kayak gini sudah mulai menghitung hanya 2 menit selesai, ya. Ini ada beban terpusat, nah gitu kan, ya. Terus ini saya akan mulai bagaimana mempraktekkan suatu aplikasi dalam SAP itu, ya. Saya akan mempraktekkan di mana penginputannya mungkin ini bisa di nanti di contoh ini
Ini contohnya bukan ini. Ini nanti ya ini juga salah aplikasi. Nanti ini beton sama baja, kemudian di sini hasilnya yang harus dihitung nanti momennya di sini apa namanya aksialnya gaya geser ini aksialnya, kemudian ini sumbu lokal elemen, di sini ada reaksi tumpuan. Ini merupakan suatu kalau kita runtut tuh kurang lebih kayak gini. Kita yang harus dicari itu kayak gini. Ya, nah ini outputnya itu berupa sapi itu langsung mengeluarkan AS atau tulangan apa namanya longitudinal, tulangan gesernya atau yang disebut sengkang. Di sini sudah ada aja, kita tinggal analisis di luar selesai. Sebenarnya gitu, sangat cepat kan. Oh, ini dari itu jadi distorsi ini, kemudian gambar tiket selesai. Ya, nah ini dari bajanya kalau tadi itu apa namanya beton, kalau ini bajanya, baja itu apa namanya tegangan, rasio tegangannya berapa. Kalau di sapi rasio maksimal tegangan itu 1, kalau melebihi dia gagal gitu 100%. Tetapi ini kalau di sapi itu berupa warna sama angka-angka ini. Misalnya angkanya di bawah 1 ya berarti masih aman gitu ya, mudahnya kayak gitu. Kurang lebih kalau mudahnya kayak gitu. Ya. Nah, kita yang share yang cara pelatihan nanti saya terangkan untuk inputnya dulu. Inputnya baru nanti contoh. Nah, ini baru nanti saya praktekkan. Sebentar, saya kok modul paparan. Contoh modul paparan. Ini ya, bukan ini. Benar saya. Contoh. Contoh soal. Nah, kok nggak ada ya? Kalau ini sudah terlihat ya, ini langkah-langkahnya nanti, ini langkah-langkah nanti menetapkan satuan bagaimana, ini udah di materi juga ada, nanti bisa dibaca dari membuat struktur, caranya dari file, new model, dari blank. Nah, ini apa namanya kotak dialog new model, kita mau menggunakan blank, mau 3 dimensi, ini ada semua gitu. Kemudian cara memasukkan, dan nanti yang akan saya sampaikan ini cara memasukkan ini. Jadi banyak yang salah dalam memasukkan, terutama pada material, kemudian di apa pada pendimensian penampang ini. Ya, ini nanti akan saya terangkan di sini. Kita bisa apa namanya? Ini nanti langkah-langkahnya sampai menentukan tadi apa namanya peraturan yang faktor reduksinya, misalnya di SNI berapa, di sini ini ya aturan kalau SNI bahwa lenturnya itu harus berapa, terus aksial tekannya harus berapa,
gesernya harus berapa, di sini berdasarkan SN itu ada semua ya. Baik. Kemudian sampai ini ya, nanti ini bisa dibaca aja. Ya, yang saya mau ini kan adalah contoh, kok nggak ada ya. Stop. Ya, ini contoh soal. Nah, ini saya share. Oh, kok nggak ada saya. Saya share contoh soal. Nih. Nah, ini. Ini saya mau mengaplikasikan contoh suatu bangunan gedung kantoran 2 lantai. Ya. Terus yang ditanyakan buat perencanaan balok dan kolom. Nanti mungkin bisa diteruskan nanti membuat plat, membuat pondasi, membuat dan lain-lainnya. Nanti kurang lebih nanti bisa diterapkan di situ ya. Tapi ini nanti cuma sampai saya membuat balok sama kolomnya, sampai gambarnya. Jadi membaca dari inputnya, outputnya, kemudian dibuat ke dalam gambar. Ya. Peraturannya dulu. Ya, ini peraturan, mengapa kita selalu mengacu ke peraturan ini dulu. Ya, sebelum memasukkan ke SAP, peraturan itu harus jelas dulu. Ya. Peraturan kita sekarang malah sudah sampai ke 19. Ya, kita harus melihat terus, mengupdate gitu ya. Ini masih peraturan 2013, tapi paling yang diubah sedikit ya, gitu ya. Tapi itu harus diikuti terus. Peraturannya kita menggunakan apa, gitu ya. Kemudian desain nanti kita akan membuat bangunan perkantoran 2 lantai, tetapi dengan beton. Nah, di sini data struktur ini yang lalu mahasiswa itu selalu salah. Ya, di dalam itu. Ya tidak hanya mahasiswa, mungkin dari orang luar atau itu masih banyak ditemui dalam penginputan itu salah. Ya, di sini misalnya kita berbicara di sini mungkin kita kan sudah pernah mendapatkan suatu mata kuliah atau praktek di lab ya. Misalnya kita belajar K350. K350 itu adalah kuat beton 350 kg cm persegi itu dalam bentuk kubus. Ya. Makanya nanti misalnya adik-adik semua ini praktek di lapangan atau mengambil KP atau mungkin sudah bekerja di proyek, nanti di situ dilihat loh, ujinya kok selalu memakai silinder, padahal saya tahunya adalah K. Nah, ini harus hati-hati di sini, K350 di sini. Makanya di sini kita harus konversikan dulu. Nah, ini kita belajar konversi dulu sebentar ya. Konversi dulu. Berarti di sini K350. Nanti beton kolom kita menggunakan K350, untuk balok dan platnya itu K300. Nah, selalu kalau saya sendiri selalu saya bedakan, kenapa?
karena salah satu syarat gedung itu harus strong column weak beam. Jadi kolomnya itu harus kuat, terus balok atau platnya itu boleh lemah. Ya, suatu saat misalnya terjadi kegagalan, yang gagal itu balok sama platnya dulu, kolomnya itu harus kuat. Itu ada syaratnya, mungkin sudah belajar juga momen nominalnya harus berapa kali, gitu kan? Itu. Nah di sini kita harus tahu dulu K350 itu kubus, sedangkan di lapangan adalah silinder, maka di sini 083 itu adalah untuk mengkonversi ke silinder. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan di sini, K350 itu berapa MPa? Ya 350 dibagi 10, misalnya 9, berapa ini saya bulatkan 10 lah. 10 itu dalam arti MPa. Sedangkan FC itu satuannya juga MPa, harus diingat nih. FC itu satuannya dari juga MPa. Jadi kalau K350 dijadikan MPa, langsung kamu masukkan ya salah. Karena ya satunya sama-sama MPa. Tapi MPa-nya yang satu sudah dikalikan dengan 0,83 karakteristik ini. Ya, jadi itu harus hati-hati. Yang dimasukkan di dalam SAP itu adalah ini 2905, berarti yang sudah dikalikan 0,83 ini. Bukan langsung 350 dibagi 10. Nah, itu harus dimengerti terus. Terus kalau modulus elastisitas beton itu ini 4.700, lah FC-nya udah ketemu, lah baru dimasukkan FC tadi. Jadi kalau sekarang kita melihat dalam perencanaan itu kita selalu K350. Bayangkan kalau dia tidak bisa mengkonversi atau mengkonversi salah di betonnya itu, maka hasilnya ke belakangnya adalah salah. Nah, ini harus dipahami nih, ya. Kemudian nanti ini juga di copy aja untuk materinya. Ini belum dimasuk materi ya. Nanti materinya dimasukkan biar kamu paham mengenai ini. Kemudian caranya adalah K-nya itu harus dikonversi dulu. Jadi dikonversi dengan cara mengalihkan 0,83. Ya. Jangan dibagi 300 bagi 10, memang sama hasilnya MPa. Hasilnya itu beda antara konversi sama MPa biasa, gitu ya. Terus kemudian baja tulangan, perlu diingat juga di sini, orang selalu menganggap baja sama tulangan beton itu sama, padahal sebenarnya beda. Sebenarnya kalau di baja tulangan untuk beton itu menyebutnya adalah U, makanya ini BJTP, baja tulangan polos, BJTD 40 atau disingkat adalah Ultimate 24, Ultimate 40. Tetapi kalau di dalam baja atau profil itu sering kita melihatnya adalah ST, BJ. Nah, itu harus hati-hati juga. Ya. Jadi ini udah beda antara profil baja sama tulang beton udah beda. Jadi tidak biasanya disamakan semua gitu kan. Nah, itu harus perlu kehati-hatian di situ, ya, betul. Nanti ini bisa dipelajari juga. Jadi kalau beton kita ya tulangannya beton, kalau baja ya baja konvensional yang harus saya. Kemudian ini yang tidak banyak adik-adik ini mungkin kalau ditanya saya yakin tidak hanya adik-adik ya, mungkin bapak-bapak konsultan juga mungkin yang berpengalaman itu. Pasti tahunya nanti gini. Cara mengecek balok, Pak, mendimensi balok itu gimana? Kalau di konsultan sudah selalu ambil aja 1/10 sampai 1/15 L atau 1/8 sampai
12L wes toh itu gitu ya. Tetapi itu kan hanya sekedar asumsi, ingat itu. Itu asumsi kita, asumsinya. Tetapi kita kan punya aturan, ini aturannya adalah SNI. Nah, ini pasalnya ini sudah ada saya pasal 95. Tapi udah kalau 19 berapa pasalnya mungkin sudah diganti juga. Itu mengatakan bahwa balok itu harus H- itu harus dikontrol dulu. Misalnya nanti hanya sama B-nya itu kurang bagaimana? Nah, ini pertanyaannya kayak gitu. Jadi boleh kita nanti misalnya gampangnya misalnya 60, ambil aja 1/10-nya. Berarti kan tingginya 60 ya. Terus itu paling mudahnya itu saya pernah diajari di konsultan mudahnya kayak gitu kan. 1/10 terus B-nya berapa setengahannya aja. Jadi 30 60 selesai kan? Selesai. Tapi kita tahu nggak itu memenuhi syarat untuk balok kita itu. Nah, itu belum kita tahu. Makanya kita harus tahu teorinya juga. Ya, di dalam SN ini itu ya, di sini mengatakan bahwa H- itu 1/16L kali 0,4 ditambah mutu bajanya per 700. Mutu tulangannya ya. Ya di situ misalnya ini ketemunya 364 mili kita bulatkan menjadi 40 cm. Itu hanya itu. Ya tinggal kita bandingkan kalau hanya udah ketemu. Hanya tadi saya 1/10. Kita 60 ini 40 berarti aman gitu kan. Kemudian bahwa dia itu harus 2/3 di situ. 40 26 berarti 30. Lah tadi berapa HB kita? Oh ternyata kita 30 aman. Berarti bisa ditarik kesimpulan konsultan itu selalu mengambil angka-angka keamanannya dulu. Ya, aman dulu. Ternyata kita seleksi, kalaupun meleset di situ kita masih tahap aman. Gitu. Ya, ini dimensi untuk balok induk. Kalau balok anak 1/21L 04 FJ 700. Kemudian kita bisa simpulkan nanti. Ya, nanti disimpulkan oh balok yang berdasarkan aturan itu hanya 40, terus B-nya tadi adalah 30, tetapi saat saya mengambil asumsi tadi kita mengambilnya adalah 30 sama 60 1/10 saya pakai yang saya pakai 30 60. Jadi itu. Jadi kalau ditanya dari mana asal usulnya itu gitu ada. Ya. Nanti ada sebenarnya ada lagi kalau diterangkan lanjut itu harus cek terhadap tulangannya terhadap itu kan memenuhi enggak atau apa itu kan ada juga terus harus dicek itu ya. Tapi ini secara garis besar kita mendimensi itu kurang lebih kayak gini ya. Aturannya gini terus asumsinya kayak gitu. Terus plat juga walaupun kita tahu bahwa kalau plat lantai gedung itu selalu 12 ya, tetapi seharusnya harus kita cek dulu itu ya gitu. Di sini ada kita harus tahu yang namanya kekakuan dari balok sama platnya itu dicek dulu sebenarnya. Baru kita bisa menghitung berapa sih plat tersebut. Nanti kan di sini ada aturan bahwa jika kekakuan sekian, maka dia harus menggunakan misalnya H-nya sekian. H- itu tebal minimalnya. Sebenarnya ada H maksimalnya juga. Gitu. Ini hanya teori nanti dipelajari itu sangat mendukung untuk SAP. Makanya saya bilang teorinya, analisanya harus kuat dulu baru ke SAP ini. Jadi memasukkan dari dimensi-dimensinya itu tidak salah. Terus kolom. Nah, ini kolom yang saya temuin itu kolom itu selalu kalau SAP itu ditentukan dulu. Maksudnya ditentukan saya membuat gedung 3 lantai, kolomnya langsung ditentukan 40, 50, tidak dihitung kebanyakan. Tapi misalnya nggak kuat, diturunkan. Coba-coba. Biasanya kalau menggunakan SAP itu coba-coba. Tetapi kita sebagai orang sipil tentunya harus kita
cek dulu, kita menghitungnya gimana. Ya, kita menghitung bebannya dulu. Misalnya ini hanya 2 lantai, bebannya dihitung dulu dari plat lantainya, penggantung. Tadi kan kita sudah menghitung balok, sudah menghitung platnya, maka kita kan sudah tahu beratnya. Beratnya berdasarkan luasnya berapa, ini apa namanya, jumlah lantainya itu kan ketahuan semua, spesi berapa dikarenakan berat jenisnya. Kemudian ini ada aturan yang menurut SNI kalau komponen struktur itu untuk beban hidup itu harus direduksi juga. Ya, kalau dia lebih 7,16 meter persegi harus direduksi. Makanya ini cara mereduksinya hingga nanti kita mendapatkan yang namanya kombinasi beban. Nah, kombinasi beban kan tahu 1,2, 1,6, 1,4 saat pelaksanaan. Nah, itu harus kita terapkan di situ. Saat pelaksanaan maupun pada saat kita merencanakan. Pelaksanaan itu lebih besar daripada saat kita merencanakan kan. Pelaksanaannya ternyata bebannya ternyata yang terjadi lebih besar. Makanya kita harus perhitungkan matang-matang. Makanya di sini kombinasi beban itu juga sangat mempengaruhi ini. Ya, dari sini maka ketemu total dari kombinasi tadi, kemudian di sini dicari bahwa beban yang terjadi itu adalah dibagi sepertiga dari mutu yang digunakan itu kolomnya berapa, ketemu. Oh, ini tinggal kita akad ternyata ketemunya adalah 30 cm. 30 cm. 30 cm berarti 30 kali 30. Terus ada pertanyaan, Pak, berarti kalau tidak bujur sangkar gimana? Ya kamu ambil aja misalnya, tinggal dibagi nanti luasnya. Misalnya saya mau mengambil 30 berarti saya ambil 25, ya berarti 900 bagi 25 sama dengan 30 kali 30. Yang penting luasnya itu sama. Jadi makanya mau kotak, mau persegi, mau bujur sangka itu sama. Nah, di sini di bawah sini ini yang di saya ada ini udah nanti urutannya. Adik-adik semua di sini bisa kalau nanti latihan bisa melihat ini juga. Oh, ini caranya gini ini ya. Saya yakin kalau ini bisa diterapkan, dilaksanakan, saya yakin adik-adik sudah bisa menguasai dasar SAP. Bahkan sudah enggak dasar lagi ya ini ya. Ini sudah bisa menghitung bangunan. Kalau dasar kan menggambar model gitu ya. Ini. Nah, ini ada tadi. Nah, terus ini ada modalnya kok tidak diran, kenapa Pak? Karena sebenarnya diran boleh karena modal itu sebenarnya hanya untuk gempa. Kalau tidak saya matikan nanti dia akan berat juga gitu kan, ada modal-modal. Ini hasil akhirnya, ini gambarnya. Nanti Pak, gambar ini dari mana? Ini dari sini pembacaan ini. Nanti saya terangkan ini kolomnya ini hasilnya begini dari mana? Dari sini kolomnya misalnya 9. Misalnya 9 ini kolomnya kan di sini hasilnya 6 diameter 16. Ya, tadi kan luas SAP, nanti saya sekilas dulu ya. SAP kan 9 cm persegi. Sedangkan kita butuh mau memakai diameter 16. Mau memakai 19 ya boleh, dua-dua boleh selama AS itu terpenuhi tidak masalah. Tapi harus disesuaikan dimensinya. Kalau gede ya tulangannya gede, kalau kecil ya kecil gitu. Jangan nanti gede tulangannya kecil lah, nanti rengket kebanyakan. Kalau tadi 9 kolom kita 30 tinggal 9 dibagi 2,0096 kalau dalam senti, berarti 9 bagi 2 aja ya, ketemunya 4,5, berarti 5 batang. Tapi kalau dalam pelaksanaan kok dalam gambar kok dikasih 6. Wah, karena saya kasih lebih 1, masa sini 3, sini 1, nggak seimbang. Nah, gitu. Jadi tahu, yang penting tahu luasannya itu terpenuhi dulu. Ya, mau Pak boros atau Pak? Tahu borosnya dari mana?
itu kan. Kalau kamu menghitung pasti tahu, oh ini boros, sudah kelebihan, pasti sudah tahu, ya. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengaplikasikan untuk software SAP-nya ya. Saya akan mengaplikasikan. Silahkan nanti misalnya tidak bisa, nanti bisa langsung ditanyakan nanti. Nanti tanya jawabnya sekalian aja ya, sekalian aja tanya jawabnya. Yang penting kamu tahu ini dulu, tahu bagaimana cara menggunakan software ini ya. Saya akan mulai ini saya tutup dulu. Tutup dulu, stop. Kemudian saya mau buka SAP-nya. Oke, saya mau mulai. Saya mau menggunakan satuan kalau saya ingin mempermudah diri saya, karena FC itu adalah Newton per milimeter persegi, saya menggunakan Newton aja dulu. Nanti diubah-ubah boleh, tapi saya lebih suka Newton dulu misalnya. Kalau adik-adik sukanya ton ya boleh ya, tapi untuk pelatihan ini saya contohkan dengan menggunakan Newton. Ya, saya gunakan Newton dulu di sini, kemudian di sini tadi file, kita mulai selalu tadi kan udah di modul udah ada, nanti dibaca ya. Ini saya hanya mempraktekkan aja file new model, new model di sini. Ini masih loading ya. Ini masih muter. Saya hanya mempraktekkan yang tadi, yang di modul tadi. Jadi nanti tahu gitu kan. Di sini saya memakai 3 dimensi. Sebenarnya blank mau lantainya berapa, 10, 100 ya sebenarnya kalau kita gambar tergantung gambar kita. Saya ini menggunakan 3 dimensi, klik. Nah, saya 2 lantai, saya ingin 2 lantai. Jadi number of stories itu adalah jumlah lantainya. Saya jumlah lantainya 2. Ya. Kemudian di sini ada number of base egg, itu adalah jumlah di egg-nya itu berapa. Saya 1. Antar kolom berarti kolomnya 2, ya kan. Y-nya juga 1. Di sini tingginya tadi di soal adalah 4. Ya, terus 6. Nah, lebarnya 66, oke. Nah, kita akan didapatkan begini. Didapatkan adalah 2 Windows. Yang satu adalah 3 dimensi atau 3D. Di sini adalah yang sebelah kanannya adalah 2 dimensi. Ya. Oke. Sebelum kita mulai menggambarnya tersebut, kita harus pastikan ini. Nanti Pak, saya mau naik turunnya gimana pakai ini? Klik. Nah, biru-biru di 3 dimensi akan mengikuti kita. Ya, oke. Perlu diketahui, setiap gedung itu mempunyai asumsi bahwa dia harus dijepit. Ya, gambar ini kita selesaikan dulu. Gambar ini selesaikan dulu. Ini kita blok windowing dari bawah, kemudian selesaikan dulu. Assign itu penugasan ya, ditugaskan. Join restraint. Restraint itu tumpuannya apa? Di sini ada yang namanya jepit, sendi, roll, dan satunya adalah bebas. Saya di sini menggunakan jepit, gedung jepit ya. Nanti Pak, saya mau menggunakan kuda-kuda. Kuda-kuda berarti sendi, roll. Saya mau desain jembatan, sendi, roll. Nah, nanti saya mau mendesain balio, bebas, jepit, boleh gitu ya. Di sini saya ini klik, kemudian oke. Ya, dia berubah menjadi jepit ini. Kemudian kita naik. Ingat, sebenarnya ada beberapa, tapi aturan ini tidak baku di sini.
bahwa dari luasan plat itu harus dibagi. Ya, karena plat lantai kita itu mungkin hanya sekitar 12, 13 atau 15. Jadi semakin luas maka deformasi lendutan itu akan tinggi, besar. Maka di sini harus kita bagi. Di sini 36 kita angkat. Ya, tadi kita sudah menghitung tebal plat kita hanya 13, padahal lebar kita 36. Nah, kita kurang, maka itu harus dibagi. Saya mau membagi di sini. Membagi ini, mengapa harus dibagi? Nah, tadi saya tunjukkan. Misalnya saya menggambar gini, boleh nggak, Pak? Klik, langsung saya dari tengah gini, langsung gini. Hasilnya nanti sama. Tapi ini gambar yang salah. Ya, harus diperhatikan gambar yang salah. Maka seterusnya akan salah. Harus dibagi dulu di sini, kemudian edit. Di sini edit line, nah, divide. Divide itu artinya dibagi frame, tadi frame itu baloknya mau saya bagi berapa, ya saya bagi 2, oke. Nah, maka ini terbagi 2 nih, ya baru kita ini, ya. Nah ini kan kita belum namai baloknya, kita gambar ini dulu, kemudian kita naik ke atas misalnya, ini juga kita bagi, ini kita samakan aja, misalnya edit line, divide frame. Sebenarnya gambar satu di replicate bisa, ya. Tapi ini saya satu-satu nggak apa-apa, ya, karena sedikit ya, gini. Yang kedua, penggambaran yang kedua yang harus hati-hati adalah ini. Nih, klik, ini adalah plat, makanya a sec itu area section. Nanti ada facet, frame section, nah, itu jadi asek, gitu kan. Nah, penggambaran plat itu gini, dari diagonal gini, gini. Terus pertanyaannya, banyak orang yang menggambar begini, berarti di sini dia hanya melekat pada ujung-ujungnya, padahal plat itu harus bersamaan dengan balok-baloknya, ya kan? Maka bagaimana? Makanya pernah mendengar yang namanya diskretasi. Semakin banyak diskretasi di sini ini, maka hasil kita itu mendekati kebenaran. Benar sekali, bagus sekali, terutama momen-momennya bagus sekali. Maka di sini perlu adanya diskretasi. Diskretasi kalau semakin banyak semakin bagus, tetapi nanti saat running atau eksekusi itu semakin berat. Begitu. Ya, jadi ini didiskretasi dulu dengan cara edit area, divide area, saya diskretasi 4 aja. 4 itu sudah banyak juga. 4, kemudian saya oke. Nah, ini namanya diskretasi. Ya, plat itu melekat pada seluruh balok ini, ya, diskretasi ini. Nah, sudah kita, kalau kita lihat ini masih berupa baja ini. Kalau kita lihat, nih, kalau SAP itu bawaannya baja, extrude, oke. Nah, ini IWF kan, IWF baja. Ini berarti harus jadi gambar kita itu masih belum sempurna, maka harus kita sempurnakan dulu. Di sini kita mulai dari definisinya. Definisi tadi saya ini definisi ini harus kita selesaikan semua dulu. Kemudian kita berjalan ke kiri, ya kan? Ya, berarti kanan selesaikan dari material dulu. Nah, di sini sebenarnya di SAP sudah membawakan 4000 visi sama A99 2FJ50 itu 4000 visi itu beton, A992 FJ itu adalah baja. Ya, berarti di fullnya dari SAP itu membawa bawaannya kayak gitu. Sedangkan kita harus membuat material baru. Saya copy aja. Beton ini saya copy, add copy. Lah mulai buat kolom, dari kolom dulu. Kolom K berapa tadi? Kolom itu kolomnya
tadi dihitung ketemunya 30, berarti kolom 30. Ini. Ya. Modulus elastisitasnya berapa? Kita harus tahu tadi 4.700 akar 29, berapa tadi. Nah, itu harus ini coba saya lihat dulu. Saya kalau nggak lihat nggak bisa nih. Nah, ini berarti berapa ini? 25332. 25332 ya. 25332. 25332. 25332. 25 ini 25332. Pertanyaannya dari mana? 4.700 akar FC. Dari K350 tadi dijadiin FC, ketemu 29, berapa tadi, terus 4.700 kali ini dimasukkan di sini. Ya, kemudian di Poisson ratio perlu diingat, Poisson ratio beton itu antara 0,2 sampai 0,25. Ya, kita isikan di situ. Tapi ketika kita menginjak ke besi atau baja, maka di situ kita 0,3. Ya, itu ya. Terus di sini tadi 29, berapa ini diisikan. Makanya sebenarnya kalau hitungan kita sudah enak, maka di situ kita enak. Oh, ini berarti 29,05. Ya diisikan aja 29,05. Karena satuannya saya samakan tadi gini. Jadi perlu diketahui yang di sini 1, 2, 3. Terus berat jenisnya SAP sudah menghitungkan. Kita ikutin aja SAP. Ya, oke. Oke, ini udah untuk ini kolom, sorry ya, ini cancel dulu, ini K350 kok, kolom K350. Oke, K350 diisikan ini, oke. Kemudian copy aja ini, add copy, kemudian K300, K300. Materialnya konkret, ini tinggal diisi. 300 itu berarti FC-nya berapa tadi? Ini FC-nya 300 nih. 24,9. 24,9. Modulus elastisitasnya 2345, 23452. 234. Nah, ini 23452. Terus ini 24, saya lupaan. 24,9. 24,9. Oke, ini untuk K300. Oke. Nah, sekarang tinggal besinya. Ini juga hati-hati juga untuk mengisi besi ini. Di besi ini saya copy ini aja yang sudah. Add copy di sini, kemudian saya tulis U24. U24 itu untuk sengkang, ya. Di sini jangan lupa steel ini diganti, kalau steel itu kan baja, kayak itu kan. Kita akan tulangan rebar, gitu. Rebar. Terus yang perlu diganti mana, Pak? Ya ini modulus elastisnya berapa? 200.000. Ini 03, oke, benar. Terus ini 240. Terus di sini 3, nah ini lihat dari tabel ya. 390. Ini sama 240, 390 atau dikalikan ini. 1,2-nya boleh. Tapi disamakan aja ini. Nah, ini oke. Kemudian copy lagi. Ya, add copy untuk U41 untuk tulangan pokok. Tulangan pokok ini U41 ini sama-sama, yang beda adalah di sini 410
Di sini 5, 4, 0. Di sini 4, 10. 5, 4, 0. Oke. Material sudah kita definisikan, jadi kita mempunyai mutu beton 300, mutu beton 350, kemudian mutu beton U24. Ya, ini sudah oke. Nah, kemudian define diselesaikan lagi, definisi ini. Nah, mulai tadi balok sudah kita hitung. Kolom juga, nah, makanya ya kita intinya sub itu dihitung dulu, kemudian masukkan, ya tidak di sub dulu baru dihitung, nah, itu salah. Dimasukkan di sini frame section, kemudian add new property, saya menggunakan beton. Di beton di sini kolomnya dulu, baloknya dulu aja. Baloknya kita adalah 30, 60. 30 kali 60. Nah, ini balok saya, balok induknya 30, 60 di sini, maka diisi 600, di sini diisi 300 karena satuannya adalah mili. Nah, jangan lupa di sini balok itu menggunakan mutu berapa? Jangan lupa ini diklik. Nah, kalau lupa nanti kita salah, ya. Kita menggunakan K300. Berarti baloknya menggunakan K300, di sini concrete reinforcement, di sini longitudinal bar atau tulangan pokoknya itu berapa? Nah, ini jangan lupa, jangan U24. Kita klik menggunakan U41, 24. Nah, ini kolomnya benar. Sekarang harus tahu juga untuk selimut beton. Ya, selimut betonnya berapa? 4, 3, kolom adalah saya buat 4. Kalau balok saya buat 3, boleh. Kalau bagian bawah harus 5 lebih ya, bagian yang kena tanah. Saya oke. Kemudian di copy aja, add copy ini. Terus balok anak tadi 2545. 25 kali 45. Di sini kemudian 450. Di sini 250. Begini. K300 oke. Di sini oke, sama-sama untuk kolom. Salah, ini untuk beam. Berarti yang tadi saya salah, ini belum kita jadikan beam, ya. Nah, ini tadi nggak ada yang koreksi ya. Topnya berapa? Ini saya pakai 30 aja selimutnya. Oke, berarti ini harus kita modify dulu. Tadi kan ini konkret, ini harus beam, jangan kolom, karena kita mendesain balok. Ini 30, di sini 30. Oke, tadi saya ada kesalahan di situ. Oke. Sekarang kolomnya. Kalau kolom kita add new property, rektangular, kotak, kolom 30. Kolom 30 kali 30 boleh. Ini hanya penamaan, berarti 300 di sini. Kemudian di sini mutunya jangan salah, kita K350 bukan K300. Oke, di sini klik. Nah, di sini baru kolom ini 40. Oke. Berarti kita sudah selesai, kolomnya memakai 30-30, baloknya 30-60, balok anaknya 25-45. Oke. Selesaikan lagi ini, define section property, di sini frame section, area, karena section, area section. Platnya sekarang, add new section. Nah, ini platnya kita tadi namanya plat, ya, gitu ya. Saya tulis tebelnya aja ya, 130.
Tadi udah dihitung ketemunya 130. Wah, jadi semua yang kita masukkan itu inputnya berdasarkan hitungan tadi. Nanti bisa dilihat juga ya. Ada Celtic membran. Nah, ini artinya membran hanya menerima beban horizontal. Sektin ke gabungan horizontal vertikal. Terus dan lain-lain. Di sini mutunya berapa? K300. Di sini tebalnya berapa? Saya ganti 130. Ya, jangan sampai salah ini. Ya. Ini mutunya harus disesuaikan. Oke. Oke. Nah, terus define dihabiskan lagi. Define load pattern. Nah, karena kita hanya beban gravitasi, maka kita hanya mempunyai dua. Lift sama depth. Ini 1,0. Oke. Kemudian kombinasinya sebenarnya banyak, tapi saya pakai ini ya di SNI sebenarnya banyak tuh. Define load combination, add new combination. Saya tulisin aja bukan kombinasi pertama, tapi kombinasi pondasi. Nanti kombinasi itu pondasi tulangan gempa itu beda-beda nanti. Ini saya kombinasi untuk menghitung pondasi. That 1. Lift-nya adalah 1. Nah, 1. Oke. Kemudian add new kombinasi di sini untuk menghitung tulangan. Saya namakan CT aja, kombinasi tulangan, bukan kombinasi 2, tapi depth-nya adalah 1,2. Add kemudian hidupnya adalah 1,6. Add. Oke. Ya. Oke, kita ini aja dua aja. Nanti kalau ingin banyak silakan dikombinasi sendiri. Oke. Ya. Sudah, berarti define selesai. Kita ke gambar dulu. Ini platnya. Tadi plat berapa? Plat 30 harus dinamai dulu. Dimasukkan tadi definition. Assign area section 130. Oke, plat 13. Ya. Baloknya yang induk itu sini semua, induk ini. Nah, induk yang pinggir ini sama yang atas. Nah, ini. Nah, Pak, atas kan plat, Pak. Saya anggap besoknya dibuat ini apa namanya? Gedung perkantoran, itu sama aja gitu. Ini assign frame section balok 30 60. Oke, dia akan muncul nih. Kalau yang belum dinamai dia akan abstract. Artinya frame section dia belum dinamai. Kemudian klik, saya ke bawah, klik assign frame section 2545. Oke, tinggal kolomnya. Kalau kolom saya pakai ini. Kolom ini abstrak semua kan? Saya pakai perspektif toggle kacamata ini supaya gampang. Misalnya, Pak, kolom saya ribuan. Kalau nggak pakai ini banyak salahnya. Nah, tinggal diginiin aja. Sebenarnya kolom lantai 1 sama 2 itu bisa dibedakan ya, tapi ngitungnya nanti itu ya, nanti dari besar kecil. Nah, ini bisa samakan aja. Send frame section, kemudian di sini kolom 30. Oke. Nah, kalau kita lihat ini sudah menjadi beton. Kalau kita lihat. Oke, berarti kita sudah menjadi beton ya. Sudah menjadi beton. Oke, sekarang pembebanan, input pembebanan. Nah, ini juga hati-hati, ini harus tahu dulu. Ini antara kombinasi antara peraturan dan perhitungan. Jadi tidak hanya mengacu ke peraturan, tetapi juga perlu adanya hitungan ya. Ini saya bebankan aja dinding
sama beban hidup, keramik dan sebagainya ya. Tadi udah ada ya hitungannya, udah ada. Ini saya di sini mau membebankan di sini dulu dindingnya muter, dianggap Pak kalau ada pintunya Pak berarti dikurangi pintu. Tidak, dianggap pintunya itu ya dinding, ya tidak dianggap karena dianggap kecil, hanya lubang segitu kan. Kecuali kaca semua gitu baru bisa kita itu. Kalau hanya dinding, jendela gitu dianggap aja dia diblok. Misalnya ini saya ya. Sekarang kita harus hati-hati perhitungannya di sini. Kita lihat dulu peraturan. Misalnya saya melihat peraturan bahwa bata merah itu beratnya itu adalah 250 kg per meter lari. Garis bawah per meter lari. Kilogram per meter lari. Kalau bata ringan berarti tentunya adalah setengahnya, lebih ringan kan, kayak hebel, selkon dan lain-lain itu kan ringan. Ya pasti ada keuntungan dan kerugian, segi positif ada segi negatif. Ringan gimana? Kita pakai batu bata gimana? Batu bata berat. Berarti kita pakai batu bata merah aja. Batu bata 250 kg per meter lari, berarti tinggi kita 4 meter. Berarti tinggal kita ngalikan aja. Oh, berarti beban kita adalah, yang harus dibebankan adalah 1 ton. Nah, di sini, aduh, dalam perhitungan 1 ton itu 1A, saya ganti ya. Nah, ini satuannya saya ganti, ton meter. Oke, ganti aja, ton meter. Di sini kemudian assign, frame load, distribute, ini udah ton meter, di sini tinggal dikasih beban 1 ton. Oke, kita lihat di sini benar nggak? Ini 1 ton. Jadi ini dianggap dinding semua. Wah, baloknya udah dibebani sama dinding semua. Sekarang beban platnya, beban platnya di sini sebagai fungsi apa? Plat ini mempunyai 2 yang harus dimasukkan, beban mati tambahan. Kalau beban mati sendirinya udah dihitung SAP ya. Yang belum itu beban mati tambahan. Berupa apa? Keramik, spesi, tadi ada hitungannya semua, ada plafon, ada mekanikal, itu dibebankan di platnya. Ya, ini saya bebankan di sini platnya ada 250 kilo. Gini. Terus atasnya juga, besoknya juga ada pengembangan, misalnya nih, assign, area load, uniform, merata, saya beban matinya adalah 150. Ya, dari perhitungan tadi nanti di 150 ke. Kemudian beban hidupnya, kamu lihat peraturan berapa beban hidupnya gitu kan. Beban hidupnya di situ saya ulang di sini. Iya, beban hidupnya berarti assign, area load, uniform, beban hidupnya 0,240. Atau 50 ya, ada yang 40, ada 50, saya ambil yang 40 aja deh untuk perkantoran. Ya, ini beban hidup live. Oh, tadi ya, tadi dead, sekarang live. Oke. Nah, jadi jangan sampai salah, nanti belum diganti live-nya, dead-nya di oke, berarti beban yang terakhir itu yang dihitung. Ya. Oke. Hanya ini aja untuk 2 lantai, hanya ini aja. Oh, semua berarti saya sudah selesai. Sangat mudah ya, misalnya nanti membuat rumah atau apa gitu, kita memakai ini sudah cukup. Dan sekarang di sininya yang harus ini desain. Nah, di sini harus tadi ada
combo. Combo ini harus dipindah di desain semua. Nah, ini oke, otomatisnya saya hilangin ya. Kemudian desain lagi di sini. Nah, ini diganti. Di sini misalnya saya ACI ini kan. Berarti di sini 09 saya ganti 0, seperti yang tadi saya 85. Saya sesuaikan aja. Saya ganti ini, oke. Selesai. Dieksekusi, analis, run analis. Modalnya tadi do not run, run. Ya. Ya, dia mengeksekusi. Ya. Ini hasil akhirnya, misalnya saya di picture aja, kemudian namanya ada pengabdian praktek. Ya, pengabdian praktek, saya save. Nah, ini prosesnya, ya, gini. Kemudian beban mati, beban hidup. Nah, jadi dia tidak bisa ngesamping ke kanan karena gempanya nggak ada. Ya, nanti gempa lebih lanjut dipelajarin. Ya, nanti tadi banyak hal yang mau baca buku tutorial sudah banyak yang memberikan pelatihan atau tentang SAP itu ya. Banyak yang di YouTube juga sudah ada ya. Kemudian kita mengetahui mendesainnya mana. Saya mengetahui dulu tulangan. Tadi saya mengatakan desain konkret, start, desain, cek struktur. Mulai strukturnya dicek. Nah, ini ternyata dari tadi hasilnya sama ya. Saya sama punya tadi ya materialnya, modulnya nanti seperti itu ya. Nah, di sini nih lihat nih. Kita jadiin sentimeter. Di sini kita lihat di sini. Nah, di sini 9 dibagi dengan tadi. Misalnya, Pak, saya memakai 16 berarti bagi 2 ya. Berarti ketemunya 4,5. Jadinya tulangannya 5 kan. Saya buat 6 tadi. Pak, saya mau pakai 19, berarti 9 dibagi 2,38. Ketemunya 4 ya. Dan seterusnya. Terus untuk ini, balok ini, berarti di sini ada tumpuan. Tumpuan itu 1/4 ya. 1/4 bentang itu dianggap tumpuan. Kanan kiri, makanya di sini ada tumpuan kanan, ada tumpuan kiri, dan sisanya itu adalah lapangan tengah itu. Di sini langsung bisa kita simpulkan nih, tulangan tumpuannya itu terbesar adalah 3,418 AS-nya itu. Kemudian lapangannya adalah 7,042. Berarti saya mau pakai 16 tumpuan. Berarti isinya adalah di sini 3,4 dibagi 2. Berarti isinya atas, tumpuan atas 2 batang. Tumpuan bawah 2,27 dibagi 2. 1, ya. Berarti di sini bawah juga isinya 2 batang. Untuk lapangan bawah ini 7,042. Dibagi 2 berarti berapa? 3,5 ya, berarti 4 batang. Atasnya 2,27 dibagi 2 batang. Berarti lapangannya di atas itu adalah 2 batang, di bawahnya 4 batang. Kalau tumpuan atasnya 2 batang, bawahnya 2 batang. Tumpuan kanan ya sama hasilnya. 2 batang diameter 16. Ya, itu. Jadi kolom sudah digambar ketemu. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan sengkangnya?
ini sangat hati-hati nih. Ya, kita tidak bisa membaca secara kita simpulkan secara nanti nggak bisa ini. Kita untuk geser ini harus hati-hati. Apalagi nanti gempa dia harus di running 2 kali kan. Nah kalau ini tinggal gini, tapi hati-hati nanti. Desain, konkret, display desain info, kemudian di sini longitudinal kita ganti shear reinforcing. Ya, oke. Nah, lihat hasilnya hanya 0,02 cm meter, padahal sengkang itu hitungannya adalah meter ya, per meter. Nah, per meter itu jaraknya per meter, kayak menghitung plat per meter. Nah, makanya di sini kita bagi 0,02 bagi meter, berarti dibagi 100. Kalau dibagi berarti kali 100, berarti 0,02 cm persegi. Ya, kita menggunakan sengkang 8 aja 0,5. Berarti ini artinya adalah tulangan praktis. Kalau tulangan praktis gimana Pak masangnya? Wah, berarti longgar-longgar Pak. Wah, kan nggak bisa gitu. Maka kita kembali ke teori, ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang harus dipenuhi apa? Di situ, yaitu dia itu apa? Sendi plastis atau enggak? Di situ ada syaratnya, ya. Bila dia sendi plastis, nah, kebetulan enggak saya ini nih, saya lupa juga nih berapa itu. Tapi saya kayaknya kalau baca bisa nih, ya. Kalau sendi plastis itu ada dari H/2, ya. Terus ada di sini saya ini nanti di SNI nanti saya takutnya salah untuk menghitung sengkang. Ya, nanti di itu aja buka SNI, coba saya bukakan SNI-nya dulu. SNI. Oh, malah D/4. Ya, ada yang D/4, ada D/2 ini. Ya. Jadi nanti dipakai adalah itu, berarti tadi berarti sengkangnya adalah di sini balok kita adalah 60. 60 dikurangi selimutnya 2, tinggal tinggi efektif. Tinggi efektif tersebut dibagi 4. Berarti 600 kurangi 80 jadi 500 berapa itu? 560 dibagi 4. Ya. Nah, itu adalah sengkang yang digunakan. Sengkang yang digunakan itu, ya. Di sini pasalnya, nah ini saya bacakan nih. Untuk persyaratan tulangan geser pada sendi plastis, ya makanya kita harus cari dulu dia termasuk sendi plastik atau enggak, ya, plastis atau sendi plastis di situ. Nanti jika dia sendi plastis, maka spasinya adalah tinggi efektif dibagi 4 atau maksimal adalah 150 mili atau 6 kali diameter tulangan longitudinal. Itu syarat dari SNI. Makanya di sini pembacaan Sabtu tidak bisa dibaca mentah. Nanti kalau 0,2 berarti sengkangnya wah dihitung itu ya. Itu yang bahaya di situ. Ya. Terus jika daerah sendi plastik itu nanti dibaca pasal 21532 ya di SNI 213 atau SNI 2019 di situ ada semua. Ya, tinggal kita yang penting kita sudah tahu, oh berarti jika di SAP itu tidak sengkangnya terlalu longgar, ya itu perlu dibandingkan dengan yang di aturan SNI. Ada syarat minimum dan syarat maksimum tersebut. Terus bagaimana memperlihatkan sekarang
memperlihatkan reaksi per kolomnya. Kita klik di sini, klik join di sini, kemudian pondasi ya udah ya, pondasi oke. Nah, di sini ini ada, saya ambil ya ini. Nah, ini. Nah, di sini ada F3. F3 itu adalah itu reaksi yang terjadi 32,37 ton. 32,37 ton ya. Tinggal cari data sondir atau data boring. Maka pondasi ini bisa kita tentukan. Apakah dia itu footplat, apakah dia itu pancang, apakah burpel. Nah, itu asalnya dari SAP ini, dari SAP ini ya, F3 itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan silakan untuk bila ada pertanyaan, silahkan adik-adik di sini. Nah, ini. Mohon maaf Pak Budi, untuk sebelum pertanyaan bisa untuk foto dulu. Oh iya. Terima kasih ya. Oke, monggo silahkan dinyalakan dulu kameranya. Pak Ngudi, mohon tolong ini screen share-nya di close dulu. Oh, oke. Ada. Oke. Untuk session pertanyaan bisa hand raise atau ditulis di kolom chat-nya dulu ya. Monggo silahkan yang mau ada pertanyaan. Silakan adik-adik semua ditanyakan. Mumpung ada ini. Ada yang menjawab. Ini. Ini dari UGRIS itu pernah saya ajar enggak ya? Siapa yang dari UGRIS? Waktu semester berapa itu apa pernah saya ajar ya? Untuk ini apa? SAP ya, sama CAT ya. Ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan aja dari Mas apa itu. Kalau ini saya tanya sama Mas Muhammad Tantowi. Assalamualaikum Mas Muhammad Tantowi. Assalamualaikum. Atau Mbak Rizka aja. Mbak Rizka. Assalamualaikum Mbak Rizka. Halo. Ada pertanyaan nggak untuk saya? Untuk dari yang dari Unisnu mungkin, atau yang dari UGRIS, silahkan untuk bisa ditanyakan.
untuk modul atau materi nanti itu udah saya buat sesuai dengan praktek tadi, bisa diterapkan, mudah-mudahan itu bisa membantu gitu. Tetapi untuk sebenarnya SAP itu masih banyak ya urutannya ya, kita kalau ya seperti yang di model itu, mau gak jembatan, bendung, itu semua kan masih banyak itu. Jadi perlu banyak ini. Gedung aja ada tahapannya juga kan. Nanti ada gempa, ada shear wall, ada apa namanya pondasi, itu bisa dihitung dengan SAP semua. Ya, jadi semakin banyak latihan, mungkin banyak apa namanya masukan-masukan ya. Mungkin kesalahan bisa diketahui ya gitu ya. Jadi belajarnya tidak hanya instan tetapi sering melakukan prakteknya itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya sampaikan terima kasih dan waktunya sudah mengikuti pelatihan SAP 2000 dalam pengabdian kami. Sekali lagi, mohon maaf bila ada yang kata-kata kurang berkenan dan mungkin materi-materi yang belum tersampaikan. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Pak Ngudi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.